kebanyakan nanti atau tujuan daripada database ini adalah bagaimana proses menyajikan data. Proses menyajikan data yang banyak nanti sebenarnya tujuannya database ini dipelajari. Apalagi kalau kita sebagai orang akuntansi itu kan ya pekerjaan kita adalah pekerjaan menyajikan data. Menyajikan data, saya bilang apa sih repotnya menyajikan data? Klik saja browse-nya seperti begini. Iya, kalau browse-nya yang diklik seperti ini atau jelajah kalau Indonesia itu kan langsung tersaji semua. Yang pembelian kalau kita klik langsung tersaji semua. Ya. Nah, tadi saya katakan terkadang data yang kita mau sajikan itu tidak semua, ada data tertentu saja yang kita mau sajikan. Nah, ada namanya perintah SQL atau Structure Query Language. Jadi ada bahasa terstruktur, bahasa query terstruktur, bahasa meminta data, gitu ya. Tapi sebenarnya bahasa query itu bukan cuma sekedar meminta data, termasuk bahasa menghapus, mengedit data yang ada di dalam tabel, nah, termasuk memilih data atau menseleksi data, menyajikan data. Nah, bahasa-bahasa tersebut kita tuangkan di dalam SQL ini. Ya, jadi di sana ada tulisan SQL-nya, struktur query. Disinilah kita sampaikan instruksi kita, ya, yang akan dilakukan terkait dengan data yang kita miliki. Termasuk menghapus bisa kita instruksikan dari sini. Nah, pastikan kalau Anda menginstruksikan memainkan SQL-nya ini, pastikan Anda berada di database-nya. Maksud saya gini, jangan sampai kita berada di database-nya latihan ini, tapi data yang kita mau sajikan data yang ada di database latihan beli ini. Pasti tidak bisa. Ya. Jadi, kalau data yang kita mau mainkan itu adanya di latihan beli, pastikan kalau kita sementara berada di database latihan beli. Ya, demikian juga kalau data yang kita mau mainkan adanya di latihan ini, pastikan database-nya ini kita sudah pilih kalau di latihan. Jadi saya katakan, jangan sampai kita berada di database latihan, tapi kita minta tolong sajikan data yang ada di tabel daftar barang. Tidak bisa, karena kita ada di database latihan. Pastikan kita berada di database-nya. Paling tidak, atau kita berada di tabelnya. Tapi paling tidak, di posisi database-nya. Kita lihat, nah, beberapa contoh di sini. Bahasa yang pertama. Ini bahasa yang pertama, coba saya zoom, mudah-mudahan kelihatan. Ini select bintang from pembelian. Nah, coba saya tulis di sini di SQL-nya saya sudah lihat yang beli. Select bintang from pembelian. Nah, jadi ini maksudnya select, ambilkan data bintang semua kolom from dari pembelian, dari tabel pembelian. Kalau kita klik go, maka data dari tabel pembelian tampil semua. Oke. Poinnya bintang ini menandakan bahwa semua kolom kita minta. Nah, bisa saja ketika menyajikan data ini tidak semua kolom, misal kolom ini saja dan kolomnya ini. Nah, berarti tidak semua kolom kita minta. Misal nomor beli dan kode barang, atau nomor beli dan tanggal beli saja yang kita sajikan. Yang penting kita perhatikan di sini, tadi saya katakan, kalau nama tabelnya ini menggunakan spasi, maka nama tabel ini harus diapit dengan tanda petik baptik. Bukan tanda petik satu ya, tapi tanda petik baptik. Tanda petik baptik itu yang ada di sebelum angka 1. Tanda panah yang kecil ya. Ya, untuk nama kolom atau nama tabel. Saya lanjut lagi. Nah, ini contoh select tapi disebut nama kolom. Ini maksudnya tidak semua kolom.
Ya, kalau di contoh ini cuma kolom nomor pembelian, tanggal pembelian, kode barang, unit yang kita mau tampilkan. Jadi kalau yang kita mau tampilkan tidak semua kolom, kita sebutkan nama kolomnya di sini. Nama-nama kolom ini juga tadi ada aturan mainnya. Kalau menggunakan spasi, ada spasinya kolom ketika dibuat tabelnya tadi, ada spasinya, apit dengan tanda petik. Kemudian berikutnya, data yang kita sajikan bisa jadi kita mau urutkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, cara kalau mau diurutkan, sisa tambahkan lagi di bawah order by, lalu disebutkan nama kolomnya. Jadi contoh ini, ambil select semua kolom dari tabel pembelian, lalu urutkan hasilnya berdasarkan kode barang. Maka hasilnya di sini akan berurut. Mulai dari yang BKG dulu, BKG baru. Kata ini berurut semua. Jadi kalau mau diurutkan berdasarkan unitnya, ya bisa diganti sini order by unit. Nah, ini contohnya. Urutkan berdasarkan unit. Selain itu bisa jadi kita tambahkan tulisan DESC singkatan dari descending setelah nama kolom. Jadi ini maksudnya urutkan berdasarkan unit tapi descending. Descending itu maksudnya dari nilai yang paling besar ke yang paling kecil. Atau kalau karakter dari Z ke A. Tapi kalau kita tidak tambahkan dash-nya ini, berarti dia akan urutkan dari yang kecil ke yang besar. Dalam proses pengurutan, bisa jadi kolom dasar pengurutannya lebih dari satu. Jadi contohnya ini, ambil semua kolom dari tabel pembelian, urutkan berdasarkan kolom kode barang. Jadi dia urutkan berdasarkan kode barang. Kalau ada kode barang yang sama, dia urutkan lagi berdasarkan unitnya. Nah, makanya ini kebetulan sama kode barangnya. Karena sama, maka prioritas kedua dia urutkan lagi berdasarkan unit. Nah, kalau kemarin kira-kira seperti begini. Silakan masuk di kelas. Mulai dari yang kelas A dulu, baru kelas B, kelas C. Berarti diurutkan berdasarkan kelasnya. Terus ada pertanyaan, bagaimana kalau ada yang sama kelasnya, siapa yang duluan? Misalnya, oke, kalau sama kelasnya, yang duluan masuk yang perempuan. Nah, berarti prioritas pertama pengurutannya tadi adalah kelasnya, prioritas keduanya adalah jenis kelaminnya. Atau mungkin kita balik, silakan masuk duluan, yang perempuan dulu. Terus sampai pintu, bagaimana kalau sama-sama perempuan, siapa duluan? Misalnya, oh, yang dari kelas A dulu, baru kelas B, baru kelas C. Berarti prioritas pertamanya tadi adalah jenis kelaminnya, kemudian kelasnya menjadi prioritas kedua. Jadi sisa diatur sini. Urutan ini menandakan prioritas pengurutan. Yang ini dulu diprioritaskan, kalau ada yang sama di sini, baru ininya dijadikan sebagai prioritas. Oke, kemudian berikutnya. Nah, membatasi baris yang akan disajikan. Jadi tadi kita sudah batasi kolomnya. Kalau kolom tertentu yang mau dibatasi, tadi sisa disebut saja ketika men-select di sini, sebutkan nama-nama kolom yang diinginkan. Bisa cuma kolom nomor beli dan tanggal beli, sudah. Yang dulu saya disebut. Nah, sekarang kita batasi baris yang akan kita sajikan. Membatasi baris yang akan disajikan, ada lagi statement baru, ada namanya where. Nah, contohnya ini, where kode barang sama dengan BKG. Jadi maksudnya ini, select, ambil semua kolom dari tabel pembelian, tapi yang diambil cuma yang kode barangnya BKG, berarti tidak semua baris. Ingat, dalam penulisan nilai ini, BKG ini pakai tanda petik satu, bukan beptik ya. Beptik itu hanya untuk namanya tabel, namanya kolom, kalau ada spasinya. Kalau yang tanda petik satu ini, bukan permasalahan ada spasinya. Ini adalah untuk nilai, isinya datanya ya. Nah, yang pakai tanda petik satu, itu adalah selain angka. Dari tadi ada beberapa jenis data, ada integer, varchar, text, date, selain angka. Jadi yang varchar harus diapit dengan tanda petik 1,
Bisa juga petik 2. Yang penting depannya petik 2, belakangnya juga petik 2. Tanggal juga harus diapit kecuali tadi angka, kecuali bilangan. Bilangan tidak perlu, tidak wajib. Tapi kalau mau ngotot pakai tanda petik boleh. Ya, tapi tidak bersifat wajib kalau bilangan. Nah, contohnya ini, where unit lebih kecil atau sama dengan 70. Berarti kita ambil semua kolom dari tabel pembelian, tapi yang diambil cuma yang unitnya kurang dari 70. 70 ini tidak wajib diapit tanda petik 1 seperti yang ini. Karena 70 ini adalah bilangan. Kolom yang isinya bilangan, ya. Tapi begini, ya, jangan karena tulis susunan angka baru Anda anggap sebagai bilangan, ya, tidak selamanya. Contoh mungkin NIM-nya kita, NIM di Politeknik, itu kan terdiri dari susunan angka, tapi pada dasarnya itu bukan bilangan, ya. Jadi yang pakai tanda petik 1 itu kalau kolom itu adalah kolom bilangan. Untuk tanggal, membatasi berdasarkan tanggal, yang date, tata tulisnya, poinnya di sini. Tahunnya dulu, kemudian bulannya, kemudian tanggalnya. Ya, jadi tata tulisnya harus tahunnya dulu, bulannya, kemudian tanggalnya. Maka tampilnya seperti ini. Nah, jadi dia tidak boleh dibolak-balik bahwa tanggalnya dulu baru bulan baru tahun. Aturannya harus bulan dulu baru tahun dulu baru bulan kemudian tanggal. Itu membatasi baris. Kemudian dalam proses membatasi baris bisa jadi kriterianya lebih dari 1. Misal begini, misalnya ketua jurusan minta panggilkan semua mahasiswa dari kelas A, tapi yang perempuan. Berarti ada 2 kriteria, yang kelas A dan perempuan. Berarti ada 2 kriteria yang diminta, ya. Nah, itu permintaan tapi 2 kriteria. Nah, contohnya di sini kita menggunakan kriteria unitnya kurang dari 20 atau tanggal belinya sekian. Atau kita menggunakan operator dan. Nah, ingat, ada konsekuensi yang berbeda ketika kita menggunakan dan menggunakan atau. Ya. Nah, tolong jangan terkecoh di bahasa sehari-hari. Ya. Kadang kita terkecoh dengan di bahasa keseharian kita. Misal begini, ya. Saya minta, tolong panggilkan mahasiswa yang laki-laki dan perempuan. Itu sebenarnya kalimat yang salah. Kalau dan itu berarti kan dua-duanya terpenuhi. Harus memenuhi semua. Tolong panggilkan mahasiswa yang laki-laki dan perempuan. Anggaplah datang si A. Si A saya cek. Si A, kamu laki-laki? Iya Pak, laki-laki. Kamu perempuan? Bukan. Oh, berarti tidak memenuhi. Karena yang saya minta adalah laki-laki dan perempuan. Bahasa yang benarnya adalah tolong panggilkan mahasiswa yang laki-laki atau perempuan. Nah, itu yang benar bahasanya. Jadi, kalau atau kan salah satu kriterianya sudah memenuhi, sudah dianggap sesuai. Jadi, anggaplah datang si A. Saya pakai atau. Datang si A. Jadi sekalian apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Bukan perempuan? Bukan. Oke, memenuhi kriteria. Hanya pakai atau. Tapi kalau kita katakan, panggil mahasiswa yang laki-laki dan perempuan. Datang si A. Si A jenis kelaminnya laki-laki. Tapi di kriteria kedua, perempuan kamu memenuhi? Oh enggak, saya bukan perempuan, saya laki-laki. Berarti tidak memenuhi. Jadi jangan terkecoh dengan bahasa keseharian. Ya. Kadang bahasa sehari-hari kita itu agak terkadang tidak logik sebenarnya. Tapi ya karena sudah menjadi kebiasaan, gitu ya. Kalau komputer dia tidak punya toleransi yang seperti itu. Itu membatasi data.